Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat jurnalis, kembali lagi dan kita di Balai Media tentunya bersama komunitas teman-teman jurnalis bergabung di wadah ini untuk sharing dan tentunya berbagi terkait dengan kewartawanan atau jurnalistik dan tentunya mengadakan kegiatan yang bagus. Nah, hari ini adalah kegiatan kita yang kedua di mana yang menjadi narasumber dari LKBN Antara Bang Reza, kemudian dari RI Mataram Bang Nasruddin Zain. Nah, seperti apa keseruan pelatihan ini? Berikut tayangannya. Bagaimana sih menulis berita yang simpel? Karena selama ini kita tahu penulisan terutama yang bermain di rilis humas dan segala macamnya, penulisannya begitu berkelok dan sangat menikmatinya keindahan alam. Namun di sini kita akan berbicara dengan Kang Reza dan Pak Nas adalah bagaimana menulis secara ringkas, karena radio maupun Antara itu punya waktu yang sangat mepet. Radio mungkin untuk RRI mungkin hanya 2 menit itu harus selesai. Antara pun paling juga hanya sampai 10 ayat maksimal. Itu maksimal. Jadi kalau lebih dari itu kayaknya sudah dipotong. Oke, pertama kita akan lanjut ke Pak Nas. Bagaimana sih Pak Nas? Teman-teman, ya tadi sudah dijelaskan oleh penggagas, kita itu singkat padat jelas. Pada jelas. Nah, itu akurasi, akurat kalimatnya. Nah, kalau berita RRI itu harus kalimat aktif. Gubernur Nusa Tenggara Barat membuka resmi pelatihan diskusi jurnalistik. Sudah 1 titik. Sudah. Kenapa dia tidak boleh kalimat panjang? Karena penyiar yang baca itu radio. Jadi kalimat itu maksimal itu hanya 12-13 kata itu kalimat. Nanti tanda titiknya bukan titiknya tetapi dia sendiri. Bukan orang kita. Gubernur Nusa Tenggara Barat buka resmi sudah selesai. Latihan sudah selesai, titik. Clear suaranya, clear kalimatnya, clear narasumbernya. Yang jelas, singkat, padat, jelas lah itu ya. Singkat. Sorry, tulisan saya padat, jelas. Kalimat kutipan langsung dari narasumber. Saya tidak pernah mengatakan Soehardi itu akan menjadi gubernur. Itu kalimat kutipan kalau ditulis di koran. Tapi ini suaranya itu, itu insert. Kalimat, suara orang, suara narasumber, kalimat. Itu yang ada. Insert. Voice report adalah suara reporter, bisa live, bisa juga di layar. Saudara pendengar, sekarang kita ikuti laporan singkat dari Nasruddin yang berada di Antara. Pak Nas, silakan laporan Anda, baik pendengar ada insightnya dari Anda, selesai. Itu voice report. Kenapa ini dilakukan? Untuk supaya pendengar itu tidak cepat beralih ke gelombang lain. Karena kemampuan pendengar itu 10 menit. Maksudnya konsentrasinya. Kalau dia nggak suka, udah pindah kan ke cara digital, selesai. 10 menit. Lalu apa karakteristik ini? Dia bersifat sekilas. Tapi kemampuan radio itu adalah 3. Suara, 1, 2, background, atau apa istilahnya kalau karakter atau apa ya. 3 itu adalah musik. Gimana nih digunakan? Voice report. Masa mau masuk budak studio kan nggak mungkin. Tapi zaman dulu kan senang dengar itu. Langsung. Maksudnya kemampuan kita menjadi 3 hal ini orang terimajinasi. Lalu kenapa dia? Tokoh ini kan mesias sebenarnya enggak ya? Kendaraan besar. Itu radio, jadi kalau RRI itu beritanya. Saya pikir itu udah bertanya kita diskusi. Tidak terlalu banyak akurasi. Ini habis 3 sini. Sincerity, simplicity, simple kalimatnya. Security terakhir itu adalah keamanan. Ya kalau RRI itu kan dia punya standar, nggak boleh menyinggung, nggak boleh memfitnah dan sebagainya kan itu. Ini rumusnya untuk RRI.
karena dia bersifat sekilas, maka konsentrasi, bagaimana konsentrasi, apa yang dibutuhkan, bukan diinginkan, dibutuhkan pendengar, itulah menjadi topik kita. Itu buku atau gimana? Tadi sudah, pesan apa yang Anda ingin mau sampaikan? Pesan dari kegiatan ini. Kalau diskusi, apa dampaknya terhadap pendengar? Ternyata Pak, itu bagus, saya mau saya bilang besok untuk memancing. Pertemuan selanjutnya, jadi kita akhiri pertemuan panas, tapi alhamdulillah silakan kalau teman-teman memang ada pertanyaan-pertanyaan yang memang menyangkut pemerintahan segala macamnya, boleh dilempar nanti para narasumber atau siapapun yang memang berkompeten akan bisa memberikan penjelasan. Terima kasih Ganas atas waktunya dan mohon maaf atas segala Balai Media, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Yes. Oke. Sip. Alhamdulillah hari ini sudah digelar diskusi jurnalistik berbagi ilmu, berbagi pengalaman yang digagas oleh Balai Media dan bertempat di kantor kami, Perum LKBN Antara. Tujuan dari acara ini bagi saya adalah membagikan ilmu soal seputar dunia jurnalistik. Yang paling utama adalah cara teknik membuat berita. Itu sebagai basic di dalam dasar di dalam menjadi seorang wartawan. Seorang wartawan tidak dibekali dengan kemampuan menulis, ya sama saja dengan hasilnya nol, karena dia bertugas adalah bagaimana menyampaikan pesan atau amanat dari narasumber hingga terbaca oleh publik. Perkuat dulu dengan pembuatan teknik menulis berita, dengan termasuk dengan bahasa jurnalistik, pilihan kata, penggunaan kata imbuhan, sisipan, itu termasuk juga pemilihan diksi supaya ekonomis kata. Kalau bila mana sudah dikuasai ini, tinggal mudah kita menjalankan, dan ke tahap berikutnya adalah nanti bisa lari ke arah wawancara, pemahaman suatu kasus, pemahaman suatu masalah yang bisa disampaikan pula dalam gagasannya dalam sebuah berita, menjadi karya yang enak dibaca dan informatif bagi masyarakat, dan sekaligus juga mensosialisasikan untuk memerangi hoax, fake news, selalu mengedepankan fakta aktual, bukan berdasarkan dari opini. Itu aja, terima kasih. Ala bisa karena biasa, biasa karena bisa. Itu aja, itu istilah dari Sumatera. Itu aja. Terus ya, yang satu lagi, yang paling penting tadi setuju, tadi saya sebut tadi itu, bacalah. Kalau perlu bangun tidur, jangan baca dulu apa yang lagi tren topik. Jadi penulis mudah, tapi tadi ada tapinya. Lakukan dengan pakai hati dan dengan senang, bukan terpaksa menjadi wartawan karena butuh duit, tapi memang niat pengen menulis. Itu aja. Terima kasih. Balai Media, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Yes.